Tapi alhamdulillah, bayi yang ada dalam kandungannya selamat. Bayi? Apa saya bilang? Pasti ya Fahmi ini yang menghamili Halimah. Dari mana ya? Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa sayang? Ibu, ada jalannya Bu. Astagfirullahaladzim. Alah, udah nggak usah kebanyakan ngomong. Sekarang juga minggat dari kampung kami. Kalau enggak, habisin kamu. Astagfirullahaladzim. Tolong. Ayo, pergi sana. Mas Fahmi kan seorang ustadz di sini. Kenapa membawa perempuan yang bukan muhrimnya? Baik, sebelum saya bawa dia pergi, saya akan nikahi dia di sini. Ya Allah, jangan sampai pernikahan ini terjadi ya Allah. Rubia, kamu di mana Rubia? Siapa yang akan menghentikan pernikahan ini? Aku nggak mau kalau sampai Mas Fahmi aku direbut sama perempuan lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rubia, ada apa? Maaf Pak Kiai, maaf kalau saya tidak sopan. Tapi ada hal yang harus segera Pak Kiai tahu. Dan ini menyangkut hubungannya Mas Fahmi dengan Ranun. Maaf Ustadz Fahmi, saya bukan tidak bersedia menikahkan Ustadz Fahmi sama Halimah. Karena menurut agama kita, menikahi orang hamil itu hukumnya haram. Saya tahu Pak, tapi selama niatnya untuk menolong dan beribadah, serta untuk menghindari kemudaratan dan juga kezoliman dari orang yang tidak bertanggung jawab, maka hal ini diperbolehkan. Dan syaratnya adalah selama Halimah mengandung, saya tidak boleh menggauli dia. Jadi maksud Pak Ustadz, pernikahan ini bukan pernikahan sesungguhnya. Insya Allah ini adalah pernikahan yang sesungguhnya. Nanti ketika mengucapkan niat, saya juga akan mengucapkan perjanjiannya. Setelah Halimah melahirkan, saya akan menikahi dia dan akan mengucapkan ijab kabul seperti biasa. Baiklah kalau begitu. Marilah kita mulai akad pernikahan ini. Ya Allah, tolong kuatkan diri hamba ya Allah. Jangan sampai pernikahan ini terjadi. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin ya Allah? Apa aku sendiri yang harus menghentikan semua ini? Ya Allah, hamba mohon restui perbuatan hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan dan saya kawinkan Muhammad Fahmi Ardian dengan Halimah binti Muhammad Ramadan Sawi dengan mas kawin sebesar Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Halimah binti Ramadan Sawi dengan mas kawin uang sebesar Rp100.000 dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa barakallahu alaika min jami' khairin. Allahumma alif kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kama baina Humma Yusuf alaihi salam wa Siti Julaiha wa kama baina Adam wa Hawa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatami lima syabaqa. Ini semua pasti mimpi. Ini semua pasti mimpi ya Allah.
Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Dan tidak ada lagi fitnah atau perzinahan. Karena yang kalian lakukan itu adalah sah menurut hukum dan agama. Ranun, ada apa? Saya Iya, ada apa? Mas Fahmi sudah menikah, Kiai. Fahmi! Benar-benar anak tidak tahu diri. Sampai mati pun Abi tidak akan menerima pernikahan ini. Dan kamu, Mahmud, berani-beraninya kamu menjadi penghulu dan menjadi wali dari perempuan ini. Maafkan saya Pak Kiai Hasan. Tapi saya tidak berhak melarangnya. Karena Ustadz Fahmi sudah dewasa, Pak Ustadz. Tapi kamu kan bisa melapor kepada saya. Kamu bisa menelepon saya. Pokoknya, batalkan pernikahan ini. Tidak, Abi. Saya tidak mau. Saya akui saya sudah lancang dan saya minta maaf atas ini. Tetapi ini adalah pernikahan yang suci. Dan sebetulnya saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam surat An-Nur ayat 32 bahwa Allah memerintahkan laki-laki yang mampu untuk memperistri janda miskin dan yang beranak dengan tujuan untuk membantu beban hidup mereka. Apa yang sudah kamu berikan kepada anak saya? Demi Allah, saya tidak memberikan apapun. Sudah. Halimah tidak bersalah dalam masalah ini. Dan dia tidak pernah bermaksud negatif kepada saya. Mungkin Halimah memang jodoh saya, Abi. Takdir kamu itu berjodoh dengan Ranun. Perempuan pilihan yang pantas untuk kamu, bukan perempuan itu. Dan ingat satu hal, Fahmi. Kamu sudah bertunangan dengan Ranun. Iya, dan Mas Fahmi itu sudah bikin Ranun kecewa dan sakit hati. Mas Fahmi jahat. Tapi saya... Dengar, Fahmi. Kalau kamu masih nekat dengan pernikahan ini, kamu tidak Abi akui sebagai anak Abi lagi. Abi jangan bicara sembarangan. Apapun yang terjadi, Fahmi tetap anak kita. Darah daging kita, Abi. Diam kamu. Sekarang, Fahmi, kamu pilih. Kamu tetap mempertahankan pernikahan kamu dengan janda itu, atau kamu ikut dengan Abi menikahi Ranun. Mas, lebih baik Mas tinggalkan saya, Mas. Fahmi, Umi tahu Fahmi bisa memilih yang terbaik buat Fahmi. Sekarang Umi mohon, Fahmi lakukan yang terbaik buat kamu, buat Abi, buat Umi. Umi mohon, Fahmi. Umi, Abi, maafkan saya. Saya akan mempertahankan pernikahan ini. Ayo kita pergi sekarang. Tapi Mas, Sudah saatnya kita pergi dari sini. Warga di sini tidak berkenan Halimah tinggal di sini. Dan saya, sebagai suami, berkewajiban untuk melindungi kamu dan juga anak-anak.
Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintai. Ranun, berhenti, Ranun! 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 Berhenti! Berhenti! Ruby, lepasin aku, Ruby. Enggak, aku nggak akan melepasin kamu. Kamu itu orangnya nekat, Ranun. Aku takut kamu berbuat hal yang enggak. Aku malu, Ruby ya. Apa kata orang kalau calon suami aku lebih milih seorang janda dibanding aku? Aku lebih baik mati. Kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan, Ranun. Kamu pikir mati itu enak? Sekarang aku tanya sama kamu. Kenapa Mas Fahmi lebih milih seorang janda itu dibanding aku? Kenapa? Ranun, Abi, kamu nangis kan, Dok? Ini ada apa ini? Kenapa Ranun nangis? Mas tidak boleh gegabah dengan lebih memilih saya daripada orang tua Mas. Daripada tunangan Mas. Mas tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Saya sama sekali tidak bermaksud melakukan itu. Tapi Mas, secara tidak langsung kan Mas telah melakukan itu, Mas. Apalagi sama orang tua itu dosa. Mas, saya mohon Mas, lepaskan saya Mas. Kembalilah kepada orang tua Mas. Tidak. Saya tidak bisa. Mas, saya ini biasa hidup susah, Mas. Sudah resiko saya. Kalau saya memang harus mati dibakar, insya Allah saya ikhlas, Mas. Mungkin kamu bisa ikhlas. Tapi yang jelas itu bukan jalan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kamu. Lalu apa yang terbaik, Mas? Pernikahan kita. Insya Allah, itu adalah yang terbaik buat kita. Saya sudah memutuskan. Saya ingin hidup bersama kamu. Itu bukan yang terbaik, Mas. Itu pemaksaan. Mas tidak pernah mencintai saya, kan, Mas? Mas juga tidak berniat untuk menikahi saya. Mas itu kan hanya... Cukup. Suatu pernikahan tidak boleh dilakukan atas dasar harta, fisik, status, dan juga tidak boleh dilakukan karena paksaan. Karena itu hukumnya haram. Terus, kenapa Mas begitu membela saya? Karena insya Allah, kita memang sudah berjodoh. Pertemuan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Mas... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau sekiranya kedatangan saya ini mengganggu kebahagiaan kalian. Tapi ya, jadi orang tuh mbok jangan cepat lupa. Mentang-mentang sudah bahagia,
Sudah menjadi suami istri, jur lupa sama saya. Maksud Bapak apa? Utang. Soal hutang itu loh. Kamu sekarang ini kan sudah sah menjadi suaminya Halimah. Otomatis hutangnya Halimah, ya hutang kamu juga. Baiklah. Saya akan bayar semua hutang-hutangnya Halimah. Kasih saya waktu. Alah. Ini orang kok sama saja dengan istrinya. Senangnya minta waktu terus. Terus kapan? Sedangkan kamu harus meninggalkan kampung ini dan tidak ketemu saya lagi. Terus urusannya gimana? Saya akan datang ke kampung ini untuk membayar hutang. Saya tidak akan lari. Bapak bisa pegang omongan saya. Saya tidak percaya. Percayalah, saya orang yang beragama. Saya akan tepati janji saya. Baik kalau begitu, saya kasih waktu kamu 2 hari. Tapi kalau tidak bayar juga, jangan salahkan saya kalau pihak berwajib yang bertindak. Atau saya akan suruh mereka untuk ngubek-ngubek kamu ke kampung lain, kampung manapun juga. Ya, dan saya juga akan suruh mereka ke abimu. Biar abimu yang bayar. Untuk sementara, kalian tenang, ya. Sekarang kita beli pakaian buat kamu, supaya kamu bisa sholat dengan bersih. Ini penghinaan. Ini penghinaan terhadap saya dan keluarga besar saya. Ini semua sangat di luar kuasa saya. Mami nekat menikahi janda itu dilakukan di belakang saya. Saya tidak peduli. Sampean telah merusak saya, mempermalukan saya dan anak sampean. Dan saya benar-benar tidak terima itu. Saya tidak terima. Kiai, tolong. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya juga kecewa dan marah atas keputusan Fahmi. Terus urusan anakku piye? Hatinya benar-benar sakit, Kiai. Dia benar-benar hancur. Dan sampean kan tahu, kalau saya ini paling tidak mau kalau sampai anak saya terluka. Iya. Saya mengerti perasaan Ranun. Karena itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Waduh, gimana sih? Ranun dan Fahmi itu kan sudah dijodohkan. Apa kata orang dengan kejadian ini? Emang keluarga sampean itu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Oh, enggak, Kiai. Saya akan tetap bertanggung jawab. Karena saya juga tidak terima dan merestui pernikahan mereka. Karena bagi saya, Fahmi itu jodohnya Ranun. Dan semuanya itu sudah diatur sejak mereka kecil. Untuk sementara waktu, kita tinggal dulu di sini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Saya justru berterima kasih, Mas. Ini sudah lebih dari cukup. Nisa, mudah-mudahan kamu betah ya tinggal di sini. Kamu seneng nggak punya abi seperti saya? Seneng sih, tapi Kenapa? Tapi kan biasanya Nisa manggil Om Fahmi. Sekarang Nisa harus manggil apa? Panggil saya Abi. Ya. Jangan, Mas. Lebih baik Nisa tetap memanggil Mas Fahmi dengan sebutan Om. Kenapa? Ya, karena Saya bisa mengerti. Mungkin kondisi saat ini masih sulit. Tapi saya mohon kamu bisa menerima pernikahan ini dengan tulus dan ikhlas. Nisa, ayo coba panggil saya dengan sebutan Abi. Ayo coba.
Abi. Alhamdulillah. Saya senang sekali. Abi harus mencari cara bagaimana membawa Fahmi pulang. Tapi Abi kan tahu, Fahmi jelas-jelas lebih memilih pernikahannya dengan Halimah. Sekalipun Abi sudah mengancam dia, tidak kita akui lagi sebagai anak kita. Memang. Tapi biar bagaimanapun juga, Fahmi harus kembali ke kita dan menikah dengan Ranun. Kalau enggak, Abi tidak bisa mempertahankan hubungan Abi dengan Kiai Sarifuddin. Abi akan cari dia. Saya hanya perlu satu jawaban. Kamu bisa meninggalkan Fahmi sekarang juga? Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintai. Ya Allah, ini benar-benar seperti mimpi. Laki-laki yang ada di hadapanku, laki-laki yang tidak aku kenal, sekarang sudah menjadi suamiku. Dia begitu baik. Tapi apakah aku pantas bersamanya, ya Allah? Ibu kok nggak salam sih sama Abi? Nisa, mungkin ibumu belum selesai berdoanya. Gak apa-apa. Enggak, udah selesai. Saya mau pergi dulu. Kamu sama Nisa di sini ya. Saya mau menjalankan tugas saya sebagai kepala keluarga. Saya mau mencari nafkah untuk keluarga ini. Maksudnya Mas mau bekerja? Iya, Tapi kan Mas tidak biasa bekerja dan saya sudah biasa bekerja. Jadi biar saya saja yang bekerja, Mas. kamu salah. Waktu saya di Kairo, saya sempat kerja magang. Hasilnya saya sumbangkan untuk yayasan yatim piatu di sana. Jadi insya Allah kalau saya kerja sekarang tidak jadi masalah. Yang penting sekarang kamu cukup istirahat di sini. Kamu jaga Nisa, dan juga kamu jaga calon bayi yang kamu kandung itu. Nisa, kamu jaga ibumu dan juga jaga calon adikmu. Iya, Abi. Terima kasih sekali lagi, Mas. Mas sudah menolong kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Bu, Abi Fahmi baik ya, Bu? Nggak kayak Bapak, suka marah-marah sama Ibu. Kamu nggak boleh ngomong gitu, sayang. Bener kok, Bu. Bapak kan galak. Nanti kalau Kak Bilal sembuh, pasti Kak Bilal senang. Pasti itu Abi Fahmi. Pasti ada yang ketinggalan. Sebentar ya, sayang. Saya minta sekali lagi sama kamu. Tolong tinggalkan Fahmi sekarang juga.
Saya tidak mau anak saya masuk dalam jebakan kamu. Saya tidak mungkin meninggalkan Mas Fahmi tanpa izinnya, Pak. Setahu saya, seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya tanpa izin, Pak. Kamu kan pasti tahu, kalau minta izin darinya, pasti kamu tidak akan diizinkan. Anak itu anak baik, menolong kamu. Tapi saya tidak percaya dengan niat kamu. Fahmi itu masih muda, perjalanannya masih panjang. Kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik masih terbuka lebar. Tapi kamu, saya hanya perlu satu jawaban. Kamu bisa meninggalkan Fahmi sekarang juga? Aduh, Mas Fahmi, yang bener aja. Masa mau kerja di sini jadi tukang kuli angkat-angkat barang? Gak apa-apa, Bu. Apapun akan saya lakukan selama itu halal. Mas Fahmi juga sih. Kenapa juga menikahi janda beranak 2? Kan jadi kebutuhannya banyak, ya kan Bu ya? Iya, Mas Fahmi. Mestinya memilih si Ranun, anaknya Kiai Saripudin itu. Yang jelas bibit, bebet, bobotnya. Terus yang paling utama, dia masih gadis, bukannya bekas orang. Maaf, Bu. Tapi semua itu tidak menjadi pertimbangan saya dalam memilih calon istri. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang pemuda memilih calon istrinya berdasarkan kecantikan, kekayaan, status, niscaya Allah akan mengambil itu semua. Karena itu hanya membuat manusia menjadi sombong dan juga akan merusak diri mereka sendiri. Ya, yang penting itu, Bu, beriman dan bertakwa. Jadi, maksud Mas Fahmi itu, janda itu lebih baik dari seorang gadis. Tidak ada ketentuan bahwa pemuda itu harus menikahi janda ataupun gadis. Cinta itu adalah anugerah dari Allah, sehingga manusia bisa saling menyayangi dan juga memiliki. Dan saya sangat bahagia sekali bisa menjadi suami dari Mbak Halimah. Dan insya Allah, dia akan terlindungi dari semua kezoliman dan juga fitnah. Tapinya Mbak Halimah itu kan bekas pelacur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dikatakan bahwa janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman jauh lebih baik daripada wanita musyrik. Jadi, Bu, insya Allah saya tidak salah. Iya. Jadi, Bu, boleh saya bantu-bantu di sini? Oh, iya. Saya sih boleh-boleh aja kalau Mas Fahmi mau jadi kuli di sini ngangkat-ngangkat barang. Tuh, kebetulan barang-barangnya lagi baru datang. Alhamdulillah. Mami, kenapa kamu jahat banget sih sama aku? Astagfirullahaladzim, Ranun. Astagfirullahaladzim. Coba lihat kaki kamu, Ranun. Tunggu sebentar ya. Sini aku bantu. Pelan-pelan. Hati-hati kakinya. Bismillah. Sini ya. Aku iniin kaki kamu. Makanya, kamu tuh jangan nekat. Ini tuh sama aja kamu tuh nyakitin diri kamu sendiri, Ranun. Rubia, aku udah kehilangan laki-laki yang sangat aku cintai. Aku nggak bisa. Ranun, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus ingat, barang siapa yang telah memberikan sesuatu yang dia cintai, sayangi dengan tulus dan ikhlas, insya Allah, Allah pasti akan memberikan pahala yang jauh lebih baik dengan ganti apa yang telah kita berikan. Tapi nggak ada lagi yang bisa gantiin posisinya Mas Fahmi di hati aku. Jadi buat apa aku hidup? Astagfirullahalazim, istighfar Ranun, istighfar. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Masih banyak yang harus kamu jalanin, Ranun. Dan aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin itu semua. Kamu yang sabar ya.
Kamu tawakal sama Allah. Serahin semuanya sama Allah. Aku yakin Allah pasti akan memberikan kamu yang terbaik. Aku yakin itu, Ranun. Bu, kita mau kemana sih, Bu? Ibu juga nggak tahu, Nak. Tapi kita harus ninggalin Abi Fahmi. Tapi Bu, kalau Abi Fahmi cari kita, gimana Bu? Aduh, Ibu juga nggak bisa berbuat apa-apa, Nak. Yang pasti Eyang ingin kita meninggalkan kampung ini. Burkon, kita harus tetap awasi dia. Pastikan dia benar-benar meninggalkan kampung ini. Iya, Pak Kiai. Saya tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Tidak akan. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintai. Kami, kita dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah. Kau Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Aku bisa menggunakan uang ini untuk membeli makanan buat keluarga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. 3 bungkus nasi dan 3 air putih. Ya, Pak ya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada warga yang kenal sama saya. Astagfirullahaladzim, Mas Fahmi. Kita harus pergi dari sini. Ibu. Ayo, cepet. Halimah? Ah, sebentar ya, Bu. Fahmi? Halimah! Aduh, Mas Fahmi ngeliat kita lagi. Ayo sayang, jalannya lebih cepet. Ayo, ayo. Ibu. Halimah! Halimah! Mbak, kenapa Mbak menghindari saya? Saya... Abi? Ibu disuruh pergi sama Eyang. Eyang nyuruh ibu ninggalin Abi. Jangan dengerin Nisa, Mas. Mas, tolong Mas. Maksud Abi apa? Halimah sudah menjadi istri saya dan anak-anak Halimah sudah menjadi anak-anak saya sekarang. Abi tidak bisa begitu saja mengusir dia, Bang. Biarkan perempuan itu pergi. Dan kamu ikut Abi pulang sekarang. Tidak, Abi. Saya tidak mau. Kamu ini anggap apa sih orang tua kamu ini? Hah? Kamu nggak pernah dengar lagi perintah Abi. Tidak pernah menurutinya lagi. Apa yang selama ini Abi ajarkan ini kepada kamu? Sebetulnya apa yang saya lakukan ini adalah hasil didikan Abi kepada saya selama ini. Mas Fahmi, saya mohon hentikan pernikahan ini, Mas. Saya mohon. Tidak bisa. Yang saya lakukan saat ini adalah kewajiban saya sebagai seorang Muslim dan juga kewajiban saya sebagai suami, Mbak. Tapi ternyata Abi melupakan hal-hal yang sudah diajarkan kepada saya selama ini. Pak Kiai, Abi, biar saya bawa pulang saja ya, Mas.
Ya Allah, Mas. Mas tidak bisa membiarkan Abi seperti itu, Mas. Ini bagaimana? Percayalah, Mbak. Tidak ada seorang pun yang ingin semua ini terjadi. Tapi saya percaya ada suatu kebaikan di balik semua ini. Insya Allah, Abi akan baik-baik saja. Allah akan menjaga dia. Pokoknya Abi nggak akan menyerah. Abi akan cari jalan lain untuk benar-benar memisahkan mereka. Abi ini sudah kumat penyakitnya. Masih aja cari cara bagaimana memisahkan Fahmi dengan istrinya. Tapi bagaimana dengan Kiai Sarifuddin? Dia bisa menuntut kita, Umi. Iya, Umi tahu. Tapi Bi, setelah Umi pikir-pikir, apa yang dilakukan oleh Fahmi anak kita itu benar adanya. Seharusnya kita bangga, Bi. Anak kita mampu melakukan hal itu. Umi ini bicara apa sih? Abi sadar enggak? Kalau Fahmi itu sebenarnya sudah menjalankan sunnah Nabi, yaitu menikahi janda tua, lemah, dan punya anak banyak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi junjungan kita, Bi. Nabi menikahi Sauda binti Zamah, janda tua, karena Nabi ingin menyelamatkan dia dari kemiskinan dan mengangkat derajatnya. Dan hal itu jarang dilakukan oleh orang lain, Bi. Tapi Halimah itu bukan janda tua dan miskin yang sesungguhnya. Dan Umi jangan mulai terpengaruh. Enggak, Bi. Umi tidak terpengaruh. Umi yakin Fahmi anak kita itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang cuma topeng belaka. Tidak. Anak kita itu sudah banyak terpengaruh. Dan kita jangan lagi percaya sama dia. Abi, Fahmi anak kita itu anak yang pintar, pandai. Selama ini kan Abi selalu membangga-banggakan dia karena kepandaiannya. Umi yakin, Bi, seyakin-yakinnya. Fahmi itu memang tidak mencintai Halimah. Fahmi melakukan hal ini semata-mata karena ingin menjalankan apa yang dikatakan oleh agama kita. Ajaran agama kita, Bi. Oh, jadi Umi sekarang sudah setuju kalau Fahmi hidup bersama Halimah. Lalu bagaimana dengan hubungan Abi dan Kiai Sarifuddin? Bagaimana? Abi nggak mau hubungan Abi dengan Kiai Sarifuddin hancur berantakan karena masalah ini. Ini masalah yang tidak kita kendaki. Datangnya tiba-tiba, tapi mampu menghancurkan semua rencana-rencana kita. Karena itu, Abi akan tetap benar memisahkan mereka. Assalamualaikum. Ya Allah, begitu berat cobaan yang Kau berikan pada keluarga kami. Tapi Engkau Maha Pemberi petunjuk. Ranun, kamu makan ya. Nanti kamu bisa sakit. Udah ya, kamu jangan nangis terus. Ini semua kan emang udah terjadi. Kamu harus bisa menerimanya, Ranun. Saya tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Tidak akan. Enak nih, Sa? Kok nggak dimakan? Saya nggak bisa makan, Mas. Kalau ingat kejadian yang tadi, Mas sudah terlalu keras sama Abi. Memang sudah suatu kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya dan mengikuti apa yang orang tuanya katakan. Tetapi selama itu benar, kalau mereka keliru, wajib kita koreksi. Tapi Mas,
Kalau itu untuk kebahagiaan Mas, kenapa tidak? Kebahagiaan. Yang paling tahu apa yang membuat kita bahagia itu adalah kita, bukan orang lain. Mas, Insya Allah apa yang saya lakukan ini adalah benar. Dan percayalah, saya tidak pernah punya niat untuk menjadi anak yang durhaka. Saya terima ini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fahmi, saya ada berita baru tentang Bilal, Mas. Berita tentang Bilal? Ada apa, Malik? Dokter yang merawat Bilal bilang ke saya kalau sekarang Bilal sudah boleh pulang dan dirawat jalan, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi Malik mengatakan kalau Bilal besok bisa pulang. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi besok kita bisa jemput Kamila ke rumah sakit. Insya Allah bisa, Mil. Asik. Mas, tapi kan bagaimana dengan biaya pengobatannya, Mas? Kan harus dilunasin, Mas. Baru Bilal bisa keluar dari rumah sakit. Iya, besok saya akan urus itu. Tapi maaf, Mas. Mas kan nggak punya uang. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tapi yang terpenting, besok Bilal sudah bisa berkumpul di tengah-tengah kita. Ya kan, Nisa? Kamu itu sudah mempermalukan saya dan sekarang membuat anak saya menderita. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau jual HP ini. Kira-kira laku berapa ya? Palingan saya cuma berani sampai ya 600.000. Gimana? Ya Allah, apa cukup 600.000 untuk membayar biaya rumah sakit? Kalau 650 bagaimana, Mas? Soalnya saya butuh sekali uangnya. Saya jamin ini masih baru, Mas. Nggak ada rusak di dalamnya. Ya udah deh, 650.000 ya. Alhamdulillah, terima kasih, Mas. Ya Allah, kasihan Ranun. Ranun, ayo bangun. Pak Mali loh, anak gadis jam segini masih tidur. Ranun. Astagfirullahaladzim. Ranun, kamu kenapa, Ranun? Ranun? Ranun, ayo kamu bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, kenapa ini sama Ranun? Ranun? Ranun, bangun. Ranun! Pade! Gak bisa, suster. Gak bisa. Aku mesti temenin anakku kok. Tapi ini sudah peraturannya, Pak. Kami mohon Bapak tenang. Kami akan berusaha untuk menyelamatkan anak Bapak. Tenang, Pak De. Ya Allah, selamatkanlah jiwa Ranun ya Allah. Hanya dialah milik hamba-Mu satu-satunya ya Allah. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Pak De, tenang, Pak De.
Ini semua gara-gara Fahmi. Dia yang harus bertanggung jawab. Saya harus cari dia. Pak De mau kemana? Pak De! Nah, ternyata kamu ada di sini ya? Pak Kiai. Kamu itu sudah mempermalukan saya dan sekarang membuat anak saya menderita. Istighfar, Pak. Sabar dulu, Pak Kiai. Sudah. Kamu jangan banyak bicara. Ini semua juga gara-gara kamu. Kamu yang mencari masalah sampai anak saya menderita seperti ini. Kamu itu bisanya cuma menyakiti sesamanya sendiri. Pak, saya tidak bermaksud seperti itu. Pak, demi Allah, Pak. Diam kamu. Kalian ini tidak punya hati. Kalian cuma punya nafsu, mengumbar nafsu. Pak Kiai, sabar dulu, Pak. Ini bisa kita bicarakan baik-baik, Pak. Tidak bisa. Kesabaran saya itu sudah habis. Kalian ini sudah melempar kotoran di muka saya dan anak saya. Kamu tahu, saya ini menyesal menjodohkan kamu dengan anak saya. Menyesal saya. Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Tak bisa. Sekarang. Pak De, hentikan Pak De. Pak De itu orang beragama, Pak De. Pak De, ingat, Allah itu maha besar. Pak De bisa dilaknat oleh Allah, Pak De. Istighfar, Pak De, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa sampai saya kemasukan setan seperti ini, yang ampunilah hambamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang tinggalkan tempat. Kalian harus pergi. Jangan sampai kamu muncul di hadapan saya dan anak saya. Sekarang ayo pergi. Pergi. Pak De, istighfar, Pak De. Kamu juga Halimah. Kamu gara-gara semua. Pak Kiai, jangan salahkan Mbak Halimah. Kalau Pak Kiai mau menyalahkan, salahkan saya. Saya yang bertanggung jawab. Apa? Kalian ini berdua sama aja. Sama persis. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kalian yang bertanggung jawab. Dan saya tidak akan mengampuni kalian. Ngerti? Permisi, maaf Pak, dokter ingin bertemu dengan Anda. Astagfirullahaladzim. Gimana ini, Mas? Gimana? Saya rasa Pak, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dia itu cuma sakit mah Pak. Apa selama ini Ranun kurang memperhatikan pola makan dan kesehatannya? Ranun itu suka telat makan, Dok. Karena dia sedang ada masalah dan membuat dia depresi, Dok. Tapi yang saya lihat ya Pak ya, penyakit mahnya itu bukan penyakit mah yang biasa, tapi sudah cukup kronis. Nah, terus apa yang mesti kami lakukan, Dok? Saran saya Pak, buat dia nyaman dan tidak stres lagi. Karena kalau dia stres, semakin menggerogoti tubuhnya dan pastinya akan menimbulkan komplikasi lain. Dan saya rasa itu akan semakin sulit untuk penanganannya. Dok, gimana keadaanmu? Perutmu udah baikan? Alhamdulillah udah mendingan, Bi. Cuma kepala Ranun masih pusing. Nun, Abi akan mencarikan kamu calon suami yang segalanya lebih baik dari Fahmi. Kamu masih ingat gak Muhammad Yasin? Anaknya Kiai Haji Basir yang dari Banyuwangi itu loh. Wah, Abi paling cocok sama dia, setuju. Dia juga lepasan Al-Azhar, Kairo. Dia itu serius mau melamar kamu loh. Dan satu lagi, dia itu ganteng lebih daripada Fahmi. Piye? Ya wis. Terus piye kalau Ahmad Triwidodo, anaknya Kiai Haji Nurholis yang dari Bantul, kenal tak? Wah, dia tuh nanyain terus kamu loh. Dia mau menikah dengan kamu. Walaupun dia itu bukan dari Al-Azhar, tapi dia insinyur, sarjana teknik, hitam manis. Gimana yo? Ya? Cukup, Bi, cukup.
Ranun nggak mau siapa-siapa selain Mas Fahmi. Ya ndak mungkin, Tondo. Ya ndak mungkin kamu itu menikah sama Fahmi. Wong Fahmi itu sudah menikah dengan orang lain kok. Saya mohon, Mas. Sekaranglah saatnya Mas kembali ke kehidupan Mas yang seharusnya. Kembalilah kepada Ranun, Mas. Dia lebih membutuhkan Mas. Saya sudah berkatakan berkali-kali. Saya tidak mau membicarakan ini lagi. Tapi kalau hal ini hanya akan menyakiti semua orang, kenapa harus diteruskan, Mas? Saya tidak mau kehadiran saya ini hanya menyusahkan semua orang. Mbak Halimah, semua kesusahan yang kita hadapi saat ini hanya sedikit dari cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dikatakan bahwa kita akan diuji baik dalam kebaikan maupun juga dalam keburukan. Saya rasa Mbak bisa mengerti itu. Astagfirullahaladzim. Mas, Ranun sangat mencintai Mas Fahmi, Mas. Dan dia hanya ingin bersama Mas Fahmi. Apa itu salah, Mas? Dia sangat mencintai Mas Fahmi. Makanya begitu pernikahannya dengan Mas Fahmi batal, Ranun begitu sakit hati, Mas. Sampai akhirnya sakit itulah yang menggerogoti dirinya sendiri. Semua yang sudah terjadi itu adalah suratan ilahi. Dan kita sebagai manusia sudah seharusnya bisa mengikhlaskan itu. Termasuk juga Ranun. Mas, tapi Mas Fahmi itu sudah melamar Ranun. Dan Mas Fahmi harus tetap bertanggung jawab. Bagaimanapun, Mas Fahmi nggak boleh bersikap memutuskan secara sepihak begitu aja dan menikah dengan orang lain. Kalau Mas memang begitu, Mas bisa saja dibilang sebagai seorang pengecut, Mas. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat untuk menyakiti perasaan siapapun, termasuk juga Ranun. Saya pikir Ranun tidak pernah mencintai saya, karena perjodohan kami sudah diatur oleh orang tua. Dan kalaupun ternyata kami tidak berjodoh, mungkin memang sudah takdirnya. Tapi Mas, takdir itu beda dengan cinta. Dan cinta yang tidak ditakdirkan bisa menimbulkan luka. Walau bagaimanapun, Mas Fahmi harus tetap bertanggung jawab. Mas Fahmi mau bicara sama Ranun? Oh, enggak perlu mau bicara apa lagi. Kalau dia cuma mau nyakiti anak saya saja, lebih baik enggak usah. Pergi. Saya nikahkan dan kawinkan Muhammad Fahmi Ardian bin Kiai Haji Hasan dengan Ranun Salsabila. Ayo. Astagfirullahaladzim. Mas mau menjual saya? Saya kan ini istrinya, Mas. Mencintai